Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bagus Nuari Harmawan, Esos MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Firdaus, dengan NPM Makir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai co-production dalam pengelolaan kampung Lali Gadget sebagai upaya mengatasi kecanduan gadget pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Topik ini saya pilih karena penggunaan gadget yang semakin meningkat pada anak-anak telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian. Melalui Kampung Lali Gadget, masyarakat berupaya menghadirkan alternatif kegiatan yang edukatif dan berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, saya akan menganalisis bagaimana praktik production diterapkan dalam pengelolaan Kampung Lali Gadget menggunakan perspektif Ostrom dan tipologi co-production dari Nabaji. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang ini berisi masalah publik yang menyebutkan penggunaan gadget pada anak menyebabkan berkurangnya interaksi sosial dan aktivitas bermain tradisional. Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad Irfandi selaku pendiri Kampung Lali Gadget yang dilansir dari Tempo menjelaskan mereka ini terpaksa bermain gadget karena tidak ada pilihan. Mereka sendiri lahir sudah ada internet. Kemudian Kampung Lali Gadget ini didirikan pada tahun 2018 sebagai respon masyarakat sebagai ruang edukasi dan permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan gadget pada anak. Dan dari sini fokus analisis menjelaskan untuk menganalisis kampung Lali Gadget sebagai praktik co-production dalam penyelesaian masalah publik. Selanjutnya kita membahas profil kampung Lali Gadget. Dari gambaran umum, Kampung Lali Gadget sendiri merupakan komunitas edukasi berbasis masyarakat yang didirikan oleh Bapak Ahmad Irfandi bersama sejumlah relawan pada tahun 2018 di Desa Bendet, Desa Panggergumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kampung Lali Gadget sendiri ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya ketergantungan anak-anak terhadap gadget. Tujuan untuk didirikannya Kampung Lali Gadget ini yang pertama untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget, yang kedua yaitu menghidupkan kembali permainan tradisional, dan yang ketiga mengembangkan kreativitas dan interaksi sosial anak, dan yang terakhir menanamkan nilai budaya dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini didukung oleh dilansir dari Tempo. Kampung Lali Gadget sendiri ini didirikan pada tahun 2018. Pemicunya sendiri adalah keresahan melihat anak-anak di desanya kecanduan gadget. Kemudian program utama yang dimiliki dari Kampung Lali Gadget sendiri, yang pertama itu ada permainan tradisional seperti egrang, dakon, gobak sodor, bakia, gasing, dan lain-lain. Program kedua yakni belajar dari alam, kemudian kegiatan seni dan budaya lokal, serta parenting edukatif bagi orang tua. Selanjutnya, permasalahan publik yang diatasi. Permasalahan publik di sini dikarenakan adanya kecanduan gadget sebagai permasalahan publik. Perkembangan teknologi digital ini membuat gadget menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak, namun penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap perkembangan sosial maupun kreativitas anak. Kutipan ini didukung dari Ahmad Irfandi yang dilansir dari Tempo yang menjelaskan anak-anak sekarang ini tidak tahu permainan tradisional karena sejak lahir tidak pernah dikenalkan. Dampak yang muncul eh, dampak yang muncul ini menjelaskan yang pertama ini menurunnya interaksi sosial anak, dan yang kedua berkurangnya aktivitas bermain tradisional,
Selanjutnya, menurunnya kreativitas dan eksplorasi lingkungan serta meningkatnya ketergantungan terhadap gadget. Analisis yang saya berikan di sini yakni masalah kecanduan gadget ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh keluarga atau pemerintah saja, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menyediakan alternatif ruang belajar dan bermain bagi anak-anak. Oleh karena itu, menurut saya Kampung Lali Gadget ini hadir sebagai bentuk solusi berbasis masyarakat terhadap permasalahan gadget tersebut. Selanjutnya di sini tentang konsep co-production. Co-production sendiri ini menurut Elinor Ostrom pada tahun 1996 merupakan proses ketika masyarakat dan pemerintah memberikan kontribusi yang saling melengkapi atau complementary contribution dalam menghasilkan barang atau layanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dan yang selanjutnya, dimensi co-production, eh, dimensi co-production ini digunakan dari teori Tina Nabhaji pada tahun 2017 yang terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama co-commissioning atau keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Dan yang kedua, co-design atau keterlibatan masyarakat dalam perancangan program atau layanan. Dimensi ketiga yakni co-delivery, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program atau layanan. Dan yang keempat, co-assessment, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program atau layanan. Sehingga analisis yang saya berikan di sini berdasarkan dimensi tersebut, Kampung Lali Gadget dianalisis untuk melihat bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kecanduan gadget pada anak. Selanjutnya, eh, analisis co-production pada Kampung Lali Gadget. Dimensi pertama tentang co-commissioning, masyarakat mengidentifikasi permasalahan kecanduan gadget pada anak dan menggagas Kampung Lali Gadget ini sebagai solusi berbasis komunitas. Hal ini terlihat dari inisiatif Bapak Ahmad Irfandi yang mendirikan Kampung Lali Gadget ini karena keprihatinannya terhadap meningkatnya penggunaan gadget pada anak. Kemudian dimensi kedua, co-design, masyarakat dan relawan ini terlibat dalam merancang berbagai kegiatan seperti permainan tradisional, kemudian pembelajaran berbasis alam, dan budaya lokal sebagai alternatif aktivitas digital. Kemudian dimensi yang ketiga, co-delivery. Pelaksanaan program ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan relawan, orang tua, dan anak-anak. Bahkan kegiatan Kampung Lali Gadget ini berkembang dengan dukungan sekitar 100 relawan. Hal ini didukung dari lansiran Tempo yang menjelaskan dari semula hanya dari semula hanya belasan anak, kini kegiatan Kampung Lali Gadget didukung sekitar 100 relawan. Selanjutnya, dimensi terakhir, co-assessment, berdasarkan sumber yang digunakan, belum ditemukan mekanisme evaluasi formal yang melibatkan seluruh aktor secara sistematis. Oleh karena itu, menurut saya dimensi co-assessment ini belum terlihat secara optimal dalam praktik co-production dalam kampung Lali Gadget. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan dari co-production. Yang pertama itu ada inisiatif dan kepedulian masyarakat. Kampung Lali Gadget sendiri lahir dari kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kecanduan gadget pada anak. Inisiatif yang berasal dari masyarakat ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan program co-production Kampung Lali Gadget. Kemudian yang kedua itu tingginya partisipasi relawan. Keberhasilan program ini didukung oleh keterlibatan relawan yang aktif dalam mendampingi berbagai kegiatan,
Bahkan jumlah relawan yang terlibat terus bertambah seiring perkembangan kampung Lali Gadget. Kemudian faktor pendukung yang ketiga itu adanya dukungan berbagai pihak. Keberlanjutan program ini juga didukung oleh kerjasama dengan masyarakat, sekolah, serta pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan untuk kampung Lale Gadget. Sehingga analisis yang saya berikan di sini, faktor-faktor tersebut ini menunjukkan bahwa keberhasilan co-production juga tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakatnya dan pemanfaatan sumber daya lokal. Selanjutnya, kendala dan tantangan dalam co-production. Yang pertama ini belum optimalnya dimensi co-assessment. Berdasarkan sumber yang digunakan, belum ditemukan mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan relawan, orang tua, maupun pihak terkait secara formal dan terstruktur. Kondisi ini menyebabkan umpan balik terhadap program belum terdokumentasikan secara sistematis dan kendala yang kedua yaitu tentang ketergantungan pada relawan. Pelaksanaan berbagai kegiatan Kampung Lali Gadget sendiri ini sangat bergantung pada partisipasi relawan. Jadi, apabila jumlah atau keterlibatan relawan ini menurun, maka efektivitas pelaksanaan program ini berpotensi ikut menurun juga. Kemudian kendala yang ketiga itu adanya tantangan atau keberlanjutan program. Sebagai program berbasis komunitas, keberlanjutan Kampung Lali Gadget ini memerlukan dukungan sumber daya, kemudian pendanaan, serta regenerasi pengelola agar program dapat terus berjalan dalam jangka yang panjang. Analisis di sini menjelaskan praktiko production ini, praktiko production di Kampung Lali Gadget ini telah berjalan dengan baik pada tahap co-commissioning, co-design, dan co-delivery. Namun penguatan aspek di co-assessment ini, keberlanjutan relawan, dan dukungan kelembagaan masih sangat diperlukan agar manfaat ini, agar manfaat program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, Kampung Lali Gadget sendiri merupakan bentuk praktik co-production dalam upaya mengatasi permasalahan kecanduan gadget pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan tipologi co-production dari Tina Nabaji, pada tahun 2017, Kampung Lali Gadget telah memenuhi dimensi co-commissioning, co-design, dan co-delivery. Dimensi co-assessment sendiri belum terlihat secara optimal dikarenakan belum ditemukan mekanisme evaluasi partisipatif yang dilakukan secara formal dan terstruktur. Keberhasilan program didukung oleh inisiatif masyarakat, partisipasi relawan, pemanfaatan potensi lokal, serta dukungan berbagai pihak. Dan yang terakhir, penguatan evaluasi partisipatif dan keberlanjutan program diperlukan agar praktik co-production ini dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya, daftar pustaka yang saya berikan. Yang pertama ini menggunakan buku co-production dan co-creation dari Branson, Stein, dan Verschuer pada tahun 2018. Kemudian jurnal co-production dari Nabaji pada tahun 2017, kemudian jurnal co-production dari Ostrom pada tahun 96, serta ada jurnal dari Savitri dan kawan-kawan pada tahun 2024 tentang Kampung Lali Gadget sebagai upaya kreativitas anak di Kabupaten Sidoarjo, serta media berita yang saya kutip pada tahun 2024 dan 2025 tentang Kampung Lali Gadget. Mungkin itu saja presentasi dari saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.